Ada berita ini, Pak. Pak Joko Widodo akan membubarkan gugus tugas. Tanggapan Bapak seperti apa? Bukan dibubarkan sebenarnya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tizen, apa kabar? Tentunya kalian sudah tahu bahwa Presiden Joko Widodo akan membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lalu, bagaimana dengan nasib gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini? Bagaimana dengan laporan pertanggungjawaban anggaran penggunaan dana dari COVID-19? Dan bagaimana perkembangan dari kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini? Bersama saya Dira, telah hadir bersama saya di obrolan Haitizen kali ini, Bapak Multazam. Beliau merupakan juru bicara dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Selamat datang Bapak di Haitizen. Iya, selamat bertemu kembali. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Pak, ini saya tanya dulu ya. Seperti apa kondisi perkembangan dari COVID-19 ini Pak di Kotim? Tentunya ini terus berjalan, jadi tidak ada berhenti sedikit pun. Jadi tim gugus tugas memang sekarang dari sisi jumlah memang ada pengurangan, tetapi itu lebih kepada melakukan efisiensi pembiayaan. Karena juga Kabupaten Kota Waringin Timur selain menangani COVID-19, pada saat ini juga sudah masuk siaga Karhutla. Dan tim yang di gugus tugas COVID-19 itu juga adalah bagian dari Satuan Tugas Karhutla. Jadi berbagi orang ini sementara. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadikan kita lebih berkurang semangat, tetap bersemangat. Oh iya. Untuk datanya seperti apa Pak? Menurunnya tadi maksud Bapak seperti apa? Jumlah dari orang. Jadi lebih banyak penguatannya di treatment, pencegahan dan treatment. Kalau tim kita memang ada terbagi dalam beberapa divisi. Tapi divisi besarnya sekarang ada di treatment dan pencegahan. Jadi pencegahan itu adalah dari Dinas Kesehatan dengan tim surveillance-nya, kemudian di tim treatment itu ada dari rumah sakit dan klinik Islamic Center. Bisa dijelaskan Pak itu divisi-divisi itu tugasnya seperti apa? Ya masing-masing. Jadi kebanyakan kita sekarang lagi proses banyak penyelesaian administrasi, baik administrasi persuratan, termasuk kita juga memberikan persyaratan-persyaratan khusus yang diminta oleh masyarakat. Misalnya terakhir-terakhir ini banyak sekali permintaan terkait dengan izin untuk melakukan acara pernikahan. Kemudian ada juga izin untuk melakukan pembukaan resto dengan dine-in, jadi dia makan di tempat. Kemudian ada juga acara-acara yang dilakukan oleh pemerintah yang mereka minta advice dari gugus tugas. Nah itu tim tersendiri, ada terdiri dari TNI, Polri juga, jadi di sana ada Satpol PP, TNI, Polri, ada Kominfo, ada BPBD, tapi perwakilan-perwakilan. Nah, sementara untuk yang divisi di pencegahan itu ada tim surveillance. Tim surveillance ini adalah tim lacak, jadi melakukan tracking dan tracing, jadi mencari dan dicari untuk potensi-potensi penularan, termasuk dia punya kewajiban untuk memotong mata rantai penyebaran. Ini yang paling berat memang di sisi gugus tugas, yaitu di posisi pencegahan. Karena di dalamnya ada peran masyarakat juga yang harus jujur menyampaikan kondisi kesehatannya, ditambah lagi dengan 17 kecamatan yang terlampau luas bagi kami. Sementara ini di beberapa daerah di wilayah utara juga menjadi hambatan bagi kami, apalagi dengan cuaca masih bercampur hujan, sehingga untuk mencapai lokasi itu kami akan agak kesulitan dengan terbatasnya personil. Nah kalau tim treatmentnya ada di rumah sakit, itu ada di ruang isolasi, ada kurang lebih sekitar 15 kamar, 15 tempat tidur yang dipersiapkan memang
penggunaannya terus berfluktuasi, jadi tidak 100%. Ya kalau udah sembuh dia kosong, kemudian tetapi itu memang khusus untuk pasien yang dengan gejala, dalam arti dia tidak begitu stabil. Mungkin di dalam bahasa kita sehari-hari itu dia ada penyakit penyerta di dalamnya. Maka dia akan dilakukan di ruang isolasi RSUD Murjani dengan harapan di situ lebih lengkap dokter spesialis, lebih komplit, sehingga kalau terjadi sesuatu hal mereka cepat ditangani. Tapi kita juga punya ruang treatment, yaitu di Klinik Islamic Center di daerah kilometer 3,5 Jalan Sudirman. Tadinya ruang itu, gedung itu adalah gedung Islamic Center memang untuk asrama yang dibangun. Tetapi pada bulan Maret itu kami Pak Bupati berdiskusi dengan banyak pihak. Kemudian salah satu yang dipersiapkan adalah sarana prasarana. Kami takut memang pada saat itu kalau terjadi peningkatan yang cukup besar. Tetapi ada benernya sekarang, ternyata klinik itu sangat membantu peran rumah sakit. Jadi dia bisa berbagi tugas. Jadi yang di klinik sana lebih kepada pasien yang stabil. Bahkan pasien-pasien orang dalam pemantauan, dalam pengawasan, itu semua kita coba diletakkan di sana. Di sana juga lengkap dokternya. Dokter-dokternya memang bergantian memang, karena di-hire dari banyak puskesmas, dari 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Kotim. Tetapi dalam menjalankan tugas tetap diketuai oleh bagian di rumah sakit, ya dokter spesialis di rumah sakit. Itu Mbak. Jadi ada perbedaan treatment ya Pak di klinik sama di rumah sakit? Ada pasti, ada. Tapi tidak menjadi itu pembeda kalau situasi tertentu. Jadi semua dokter harus diminta profesional. Jadi apapun kondisinya, mereka dengan teknologi sekarang ya, jadi tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi antar dokter. Bahkan dokter sekarang bisa melakukan kegiatan video call dengan sesama dokter atau sesama pasien. Dia bisa tanpa bertemu pun mereka bisa saling diskusi. Jadi bagi kami teknologi informasi sangat sekali membantu dalam proses treatment di COVID-19 ini. Koordinasi antara tim treatment dengan tim surveillance itu menggunakan Kalau pertemuan atau seperti apa? Surveillance lebih kepada penyajian data nih. Jadi data itu disajikan, kemudian yang terdiri dari beberapa komponen di dalamnya, kemudian mengolah data tersebut. Nah, data tersebut tentunya harus reaksi cepat ya. Jadi kalau kemudian contoh nih satu orang pasien pada saat itu dia masih ODP, PDP naik kemudian menjadi pasien positif. Ketika dia menjadi pasien positif, pada hari itu misalnya dia keluar hasil swab, yang swabnya hasil dari laboratorium di Palangkaraya. Nah pada saat itu juga jam berapapun tim surveillance harus berangkat menuju ke titik di mana dia bertempat tinggal atau di mana informasi yang menyatakan bahwa dia kontak erat dengan siapa saja. Seperti kejadian hari Sabtu kemarin, kita tracking sampai ke arah Samudra. Hari ini tadi kita ke Parenggian. Karena kita berharap dengan kita cepat mendatangi orang-orang yang kontak erat dengan pasien positif, kita bisa memotong mata rantai. Iya. Berarti 24 jam ya Pak? Insya Allah. Ya. Memang agak berat berbagi orang, berbagi peran. Tentunya sarana prasarana juga harus. Dan terutama kami berharap tim ini juga tidak boleh ceroboh. Iya. Karena dia berhadapan dengan penyakit yang tidak nampak. Jadi ketika dia belum berangkat, bekalnya banyak. Bekal banyak itu diantara salah satunya dia harus kelengkapan, dia melakukan APD, kemudian bahan rapid juga harus lengkap dibawa supaya tidak pulang pergi. Karena jarak antara ibu kota kabupaten dengan lokasi cukup jauh kan. Tidak mungkin bolak-balik dalam satuan waktu. Iya. Menurut Bapak, penyebaran COVID-19 ini di Kota Waringin Timur ini seperti apa, Pak? Kalau di hasil grafik kita, memang yang paling besar sekarang di
belum tanggal 12 Julian ya. Itu yang paling besar ada di Kecamatan Mentawai Baru Ketapang. Bahkan yang kita agak sedikit miris itu pernah muncul klaster keluarga. Nah, disusul sekarang di posisi terakhir, ini sekarang di Perengian. Klasternya juga keluarga. Keluarga ini maksud saya begini, bergantian masuknya. Jadi tadi anaknya, ibunya, dia pulang, bapaknya ternyata masuk. Terkena. Ya. Nah, kemudian di sekelilingnya banyak orang kan, karena dia tidak mungkin tidak berinteraksi. Namanya manusia ini tidak bisa kita tahan. Kamu diem. Oke, dia sepakat pada hari ini jam ini. Tapi 1 jam kemudian dia bilang, ngapain aku di rumah. Itu terjadi memang. Jadi kontak erat, kemudian penyebaran itu rata-rata karena yang bersangkutan, yang reaktif, yang positif itu bergerak kemana-mana. Kita tidak bisa salahkan dia. Gitu. Tetapi ya dalam kesempatan ini kami minta ya masyarakat harus waspada. Tetap masker, ini kebetulan kita posisi wawancara, masker saya lepas. Biasanya masker tidak pernah lepas dari saya karena WHO secara nasional pun mensyaratkan masker tetap harus dipakai, termasuk menjaga jarak. Jadi saya yakin kita bicara sekarang droplet atau airborne itu tidak akan masuk. Nah itu mengakibatkan kita bisa yakin. Tapi ketika di kumpulan orang banyak, rasanya impossible lah untuk bisa jaga jarak. Apalagi dengan sekarang banyak. Ya kadang-kadang kita nggak pengen keluar, tapi teman ngajak, yuk kita minum di coffee shop yuk. Udahlah aku yang bayarin. Ya kalau sudah selevel generasi Z yang berumur 30 tahun ke bawah, hal-hal itu menarik untuk bisa hadir. Yeah. Dan hasil BPS secara nasional itu mensyaratkan bahwa yang banyak, ya persen yang paling banyak, yang tidak taat dengan protokol kesehatan adalah generasi Z. Generasi Z? Z ya. Menurut Bapak kenapa itu? Ya itu tadi, karena di awalnya narasi kan banyak yang tertular yang sangat berbahaya kan bagi masyarakat yang berumur ya, 50 tahun ke atas dengan penyakit penyerta. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Kami di Kotim ini sudah mendapatkan pasien dengan penyakit COVID-19 positif bayi di umur 3 bulan. Bayi di umur 3 bulan. Baru dilahirkan 3 bulan kemudian terkena. Kemudian di umur 11-an itu banyak. 10, 11, 12 itu ada 3 orang sudah yang kita treatment. Kemudian yang di umur 23, 24 juga lumayan banyak. Ya ini sekarang agak bias keputusan itu. Ternyata pemuda dalam usia 13, 14 atau bahkan ya generasi SMP, SMA ya. Bahkan yang kuliah sudah lumayan banyak. Ada yang umur 23, 25. Yang paling banyak memang laki-laki. Kalau dari jenis kelamin. Kalau perempuan lebih sedikit ya. Tetapi terakhir ini saya lihat agak berimbang sudah. Berapa Pak jumlahnya? Dari 63 sudah hampir 50-50, 50%. 50%. Ya, itu mungkin ibu-ibu ini juga menganggap bahwa melihat bapak-bapaknya agak bebas, dia juga pengen gitu ya, pergi ke pasar dan segala macam. Kita tetap atensi, pasar tetap lokasi yang atensinya harus tinggi kalau ke sana. Jadi harus komplit lah. Masker, kemudian jaga jarak. Tapi kan tidak mungkin di pasar kita jaga jarak. Tapi paling tidak ketika balik dari pasar, sebelum masuk mobil mungkin, ya pakailah hand sanitizer. Kalau cuci tangan mungkin susah ya, tapi paling tidak hand sanitizer. Sampai di rumah cepat ganti pakaian, mandi, kemudian baru beraktivitas lagi. Tadi terkait dengan pasar. Pasar, mal, tempat keramaian itu bagaimana gugus tugas untuk melakukan pengawasan tersebut? Kita begini ya, kalau kita bicara pengawasan sama seperti penggunaan helm. Helm itu dipakai sejak awal untuk diaktifkan. Itu bagi masyarakatnya biasa-biasa saja. Kalau ada polisi baru pakai. Kalau nggak ada ya udah. Cuman sebentar kok Pak, cuman ke warung makan depan, cuman beli
pecel lele misalnya, balik. Tapi kan di dalamnya kan ada risiko, sama dengan kejadian ini. Dan untuk melakukan proses percepatan masyarakat untuk disiplin, gugus tugas itu udah luar biasa. Masker itu udah ratusan ribu dilempar ke pasar, ke semua tempat umum, termasuk kita mencoba membrigade pasar. Jadi kita kasih baris pembatas, kemudian kami treatment. Apabila masyarakat tidak menggunakan masker, kembali ke rumah untuk kemudian melengkapi baru bisa masuk pasar. Tetapi itu tidak terjadi. Ketika teman-teman hilang ya bebas lagi. Bebas lagi. Mungkin dalam narasi kami biasanya di juru bicara kami pengen ya ini proses penyadaran, kesadaran dari masyarakat. Kesehatan tuh mahal. Memang sekarang nggak mahal kan. Tapi kalau udah sakit, ya kalau udah sakit nih kena COVID nih dijenguk nggak bisa. Ya. Terus selama beberapa hari bahkan ada yang paling panjang 100 hari itu tanpa dijenguk oleh keluarga. Tidak bisa dijenguk. Yang jenguk cuma suster juga nggak kelihatan. Atau dijenguk oleh dokter juga nggak kelihatan. Maksudnya mereka pakai full APD. Itu menandakan bahwa mahal, kesehatan di COVID ini mahal. Belum kita mentreatment dia, itu biayanya juga lumayan besar. Karena bukan hanya obat yang diberi, makanan juga harus diatur. Kemudian perawatan, pengecekan, seluruh komponen yang dicek itu seperti swab itu bisa 3 hari sekali mereka diambil sampel. Mengirim sampel ke Palangkaraya, kemudian kembali lagi. Ya udah macam-macam tuh, termasuk menggaji perawat, menggaji dokter, hanya untuk mengatasi COVID beberapa orang. Nah kalau ini kemudian sadar masyarakat bahwa, oh ya aku sadar aku nggak pengen jadi punya penyakit ini nih. Atau pengen sehat lah semuanya utuh ya. Harusnya itu kan nggak perlu disuruh ya. Harusnya ya, itu sudah menjadi kewajiban, menjadi kesadaran. Nah, gugus sudah bolak-balik menyampaikan ini narasi. Bahkan kadang-kadang gugus dipersalahkan. Kenapa kok nggak dijaga? Ya, kalau kita menjaga, misalnya contoh malam, KP buka, physical distancing tidak dijaga. Ketika dikasih tahu marah. Ngapain sih Pak? Ada juga. Ada. Ngapain sih Pak ngurus-ngurus kami? Kami kalau sakit ya kami sendiri. Betul. Kalau dia sakit bukan sakit COVID. Tapi kalau kemudian dia menjadi penyebar, kan dosanya jadi tambah banyak dong. Bukan urusan dia, tapi ketika dia menyebarkan kepada orang yang banyak, jadinya kan multiplier, jadinya berdampak banyak. Dan memutusnya tidak bisa. Kalau narasi di pusat, yang menyelesaikan adalah vaksin. Ya, vaksin. Tidak ada cerita lain, vaksin. Nah itu makanya, ya untuk sementara ini kita sadarlah, kita bijaksana. Oh ya udahlah saya secukupnya lah, kalau ingin bepergian secukupnya. Kalau misalnya pengen beli, kasarnya beli permen saja, ya beli permen saja pulang. Bahkan kami di sekolah sampai sekarang juga. Sekolah sampai sekarang pemerintah daerah, Kabupaten Kotim tidak mengizinkan. Yang kami belum mengizinkan. Belum. Dan bahkan sampai sekarang kami masih khawatir. Bahkan Pak Presiden kan sudah menyatakan, sekolah adalah keran terakhir kita buka setelah vaksin dapat, baru itu sekolah. Kami di gugus banyak mendengar soal keluh kesah Bapak dan Ibu di rumah, bagaimana ngajarin anaknya dengan keterbatasan kemampuan dan segala macam. Tapi bagi kami itu tidak seberapa kalau kemudian anaknya terpapar. Kami ingin gugus, Pak Bupati sayang banget sama masyarakatnya, sayang sekali. Bahkan beliau sudah berulang-ulang kepada kami di gugus menyampaikan, sekolah jangan dimasukkan dulu. Jangan diulang-ulang lagi permohonan itu. Cukup. Sudah biarkan proses belajar mengajar itu berjalan sesuai dengan ketentuan. Kan tidak mesti daring ya. Jadi dia juga bisa mendapatkan buku yang dibagikan oleh gurunya, yang kemudian belajar. Buktinya banyak sih. Kalau orang belajar, sebenarnya harusnya lebih kreatif dong ya, belajar di rumah ya. Kalau kemudian belajar di rumah itu harus diarahkan, bukan main game ya. Karena biasanya kalau main di rumah kemudian besarnya main game, belajarnya sedikit. Fasilitas banyak, teknologi informasi banyak, memang di dalamnya memerlukan biaya.
Tapi sekolah biasa juga menggunakan biaya gitu. Sama saja. Bagi kami, bagi gugus tugas memang berat, tetapi ini tidak ada pilihan. Anak didik dari mulai SD sampai SMP, karena kewenangannya ada di kami, itu sampai sekarang belum kami buka. Ada beberapa sekolah terkait dengan keagamaan, pesantren, itu ada yang disilahkan buka, karena dia mengcover, apa istilahnya, mereka berasrama ya, jadi tidak pulang pergi, beda dengan sekolah yang biasa. Itu ada juga. Jadi persyaratan sebelum buka, pesantren atau sekolah boarding itu dia melakukan rapid test lebih awal, supaya gurunya juga melakukan hal yang sama, supaya tidak saling salah menyalahkan nanti ketika masuk, kok ada yang positif. Siapa nih tanggung jawab nih? Saling menyalahkan. Kalau dengan sudah melakukan proses bumper di depan, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Iya. Terkait protokol kesehatan, Pak, itu apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Sebentar, Pak. Ya. Dijawabnya setelah yang satu ini. Rafa Jaya Phone Mart menjual berbagai handphone dan aksesoris handphone yang kamu perlukan. Rafa Jaya Phone Mart menjual berbagai macam merek handphone seperti iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, dan berbagai Android keren lainnya. Rafa Jaya Phone Mart memberikan fasilitas kredit dan tukar tambah. Kredit dengan proses cepat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Untuk setiap pembelian HP di toko Rafa, dapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Kamu bisa bawa pulang handphone baru dari Rafa Jaya Phone Mart. Rafa Jaya Phone Mart, Jalan Insinyur Haji Juanda, samping Jihan Motor Sampit. Kunjungi juga cabang Rafa Jaya Phone Mart, Sampit Baru Seluler, dan iPhone Store Sampit, Jalan Rahadi Usman, samping toko Subur Baru. Bagi kamu pecinta iPhone, segera datang ke iPhone Store Sampit, menjual berbagai iPhone resmi garansi iBox Indonesia dan garansi internasional. Dapatkan iPhone harga termurah di kota Sampit. Semua hanya di Rafa Jaya Phone Mart. Kini kamu nggak perlu ribet lagi buat ngajuin dokumen. Segala pengajuan dokumen yang awalnya ribet sekarang jadi simple banget. Dengan adanya aplikasi Mentaya, kamu dapat ngajuin dokumen tanpa datang langsung ke kantor loh. Kamu tinggal buka di www.bcsampit.com. Lalu klik register untuk mendaftar. Isikan data-data terkait perusahaan kamu. Kemudian klik register dan kamu akan mendapatkan akun di bcsampit.com. Sekarang, kamu sudah dapat memilih layanan yang kamu inginkan. Sesimpel itu loh. Kamu butuh layanan apa? Rilis manifest, izin bongkar, izin muat, izin timbun, jaminan, perbaikan BC40, perbaikan BC41, dan layanan lainnya. Semua ada di aplikasi Mentaya. Kamu tinggal klik tombol layanan yang kamu inginkan, isi data-data yang diminta, upload dokumen pelengkapnya, dan submit. Kan? Segala pengajuan yang awalnya ribet sekarang jadi simple banget. Aplikasi spesial untuk kamu yang spesial. Segera daftarkan dan gunakan aplikasinya. Aplikasi Mentaya ini tanpa biaya. Baik Pak, kita lanjutkan tadi. Bagaimana protokol kesehatan masyarakat untuk penanganan COVID-19 ini Pak? Protokolnya berbeda-beda ya. Jadi untuk seperti contoh ini acara izin yang kami sampaikan untuk yang perizinan untuk pembukaan kafe seperti itu. Nikah dulu ya. Nikah, oke. Pointing kami satu aja itu untuk supaya sirkulasi orang pada saat menghadiri acara itu lancar. Kami meminta kepada penyelenggara untuk menyiapkan suguhannya berupa kotak kan. Jadi bukan bentuk prasmanan. Kenapa itu kami lakukan? Karena media piring, gelas, sendok itu menjadi media transfer sebenarnya. Di harapan kami dengan menggunakan sajian kotak sebenarnya tidak mengurangi kemeriahan acara itu. Bahkan bagi kami itu bisa menjadi oleh-oleh pulang kepada yang hadir ya kan ya. Lebih bisa dinikmati oleh keluarga di rumah. Oh, ibu tadi ikut hadir di sini nih ada oleh-oleh buat pulang. Biasanya kan yang hadir saja yang bisa makan. Sekarang
dengan kemasan kotakan, di rumah juga bisa menikmati. Sehingga bisa berceritalah ibunya bahwa tadi hadir ini, kegiatan ini. Itu bagian dari mencoba menyeimbangkan antara sisi ekonomi dengan kesehatan. Apakah ada batasannya, Pak? Kalau jumlah kita batasin dengan kapasitas. Dan mereka bersip ya, ada jadwal ya. Jadi misalnya kalau kita starting jam 9 sampai jam 10 itu dengan asumsi misalnya kapasitas ruangan 100, kita patok 50%-nya. Jadi hanya 50 yang hadir, nanti di jam 10 dan ke atas begitu lagi, seterusnya. Memang agak sedikit berat, tetapi inilah adaptasi baru yang kita harus sepakati bersama. Karena kami tidak di dalam perizinan atau surat yang kami berikan kepada penyelenggara juga harus punya pernyataan di atas materai bahwa akan mematuhi itu. Memang konsekuensinya kita akan melakukan perbaikan pada saat itu, misalnya lalai, kita akan tegur yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Yang paling terburuk adalah dibubarkan. Kan nggak lucu dong kalau kemudian setelah dibuka di keran ekonominya kemudian dibubarkan. Kami tidak ingin melakukan itu. Itu adalah upaya terakhir kalau sudah tidak bisa dikendalikan. Tapi mudah-mudahan apa yang kami berikan ini dipatuhi. Kami yakin Bapak dan Ibu penyelenggara akan sama-sama punya pikiran yang sama, frekuensi yang sama, mindset yang sama dengan gugus. Berarti ada pengawasan sendiri ya Pak dari gugus tugas, Ya. terjun langsung. Iya, kami biasanya membagi tugas seperti contoh hari ini cukup lumayan banyak ini. Banyak yang menikah. Iya, karena itu hajat hidup ya, jadi Iya. kita tidak bisa batasi, tetapi kita coba beradaptasi yang baru. Oke, untuk perizinan pembukaan mall, kafe. Itu bertahap. Ya. Jadi kafe itu sebenarnya tidak boleh kami berikan ruang untuk live musik sebenarnya, belum. Karena live musik itu bagi kami membuat manusia kemudian bergerak. Satu, yang kedua kemudian mic akan dipegang bergantian. Nah kalau itu kemudian tidak dijalankan protokol kesehatan, misalnya mic gang-gangnya pasti kepegang semua kan ya. Iya. Karena kita tidak yakin, karena yang menyanyi itu kalau memang itu petugas penyanyi is no problem, tapi ketika dia mengundang yang hadir ikut bernyanyi, nah ketika itulah terjadi. Karena Kemudian droplet iya. masuk di daerah sekitar. Karena saya pernah datang di salah satu kafe di sini, itu ada live music, Pak. Ya. Itu seperti apa tanggapan dari gugus Sekarang kami tugas? lakukan bijaksana. Ya, bijaksana. Bijaksana begini. Penyelenggaranya, pemilik KP-nya yang bijaksana. Saya rasa tidak ingin dong KP yang kemudian diberi tanda bahwa dia tidak patuh dengan COVID. Nah ini upaya kami lagi untuk lebih humanis untuk melakukan pendekatan. Ada kejadian memang itu Iya. lepas pantau kami, tetapi pada keesokan harinya kami Ditegur. tegur keras ya bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kalau sementara ini jangan dulu lah, sabar gitu ya, Sabar. sabar. Nggih, kita harapannya begitu. Iya, saya juga pernah lihat sih, gugus tugas juga malam-malam sering datang ke kafe untuk menertibkan ya mungkin ya Pak. Iya, mengingatkan. sebenarnya. Mengingatkan. Itu seperti apa Pak? Mengingatkannya seperti apa? Ya, kita coba sounding ke penyelenggara sebenarnya, ke pemilik lokasi untuk bisa membantu kami. Tetapi ya tentu tidak bisa semudah apa yang kita lakukan atau kita lihat contoh di beberapa daerah lain. Kami tetap menggunakan kata-kata bijaksana tadi. Kalau pemilik usaha sudah dibolehkan berusaha, tolong bagian ini untuk tahan dulu gitu ya. Bahkan ada memang kita tidak menyentuh marah gitu tidak. Tetapi kami pengen dia bijaksana. Ketika kemudian anak saudara dia kemudian menjadi tertular, terus yang disalahkan siapa kan tidak ada nih. Iya. Nah kita nggak ingin sarana prasarana kita tidak cukup untuk menangani itu. Iya. Untuk protokol kesehatan sendiri di pasar, Pasar sudah kita lakukan. karena pasar itu Itu- kemarin nggak tutup ya Pak ya? Tidak kami tutup karena dia adalah pelaku bisnis mikro ya. Kalau itu kita tutup, tentunya banyak masalah baru, ya terutama di distribusi sembako dan segala macam.
kemudian daya beli masyarakat. Banyak hal yang dipertimbangkan, termasuk sosial budaya, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi bolehlah kami memberi kelonggaran di situ, tetapi tadi kembali tetap tolong bijaksana gitu ya, bijaksana. Tapi rata-rata mereka memang pada awalnya keberat, tapi setelah kita coba lakukan pendekatan humanis terus, ya alhamdulillah sudah mulai membaik, tapi tidak 100%. Paling banyak itu 70-80% yang tertib, selebihnya karena tidak semua yang hadir di pasar itu masyarakat Kotim. Iya. Iya kan, ada masyarakat-masyarakat dari luar Kotim juga hadir yang tidak tahu persis bagaimana Kotim. Karena Kotim ini kalau diibaratkan daerah menarik untuk dikunjungi, menyenangkan. Ya selama ini aja di Ikon Jelawat masih kami close. Ini masih kami rapatkan bagaimana kemudian Ikon Jelawat itu bisa beroperasi kembali sesuai dengan protokol kesehatan. Tinggal menunggu instruksi Pak Bupati, penanggung jawab di lokasi itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Saya juga melihat Pak di perempatan kadang-kadang tuh ada gugus tugas pembagian masker segala macam. Apakah ada jadwal sendiri Pak? Tidak ada itu. Jadi kita melihat situasi laporan dan kondisi terakhir di masyarakat. Kalau itu terjadi penurunan dalam disiplin, ya kita akan turun kembali. Tidak bosan-bosannya. Harus tidak boleh bosan. Dan itu termasuk spirit di gugus yang disampaikan dulu kepada personel yang di gugus. Jadi setiap hari gugus itu apel pagi, kemudian di apel pagi itu kita melihat perkembangan sebelumnya. Evaluasi, kemudian kita lakukan, hari ini dadakan itu, kita hari ini berada di sini. Personil itu pun tidak tahu, jadi ada tim tersendiri yang mengolah situasi, kemudian kita... Berarti tidak terjadwal ya Pak? Tidak, dia berpencar sedemikian rupa. Oke. Apakah ada sanksi tersendiri Pak yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya sementara ini kita nggak punya dan tidak ingin memberi sanksi. Karena ada di gugus tugas COVID di lain daerah. Di lain daerah ada yang menerapkan sanksi. Ya, seperti DKI itu tadi sore saya dengar dia sudah mendapatkan penghasilan 1,3 miliar dari sanksi. Ya. Kondisi masyarakat sudah sulit gitu ya. Nah, kalau kemudian kita punishment dengan berbentuk uang, apa tidak menjadi masalah baru? Ini juga jadi kendala. Makanya kami senang sekali kemudian ada beberapa komunitas yang melibatkan diri untuk membantu masyarakat yang berkebutuhan terbatas, kemudian dengan daya upaya mereka bisa meyakinkan kepada warga atau masyarakat yang mampu untuk berbagi. Ya, banyak komunitas yang bisa melakukan itu. Dan pemerintah sendiri sebenarnya juga membantu, tetapi lebih elok lagi, lebih cantik lagi memang kalau sesama masyarakat saling menopang. Dan itu kan bisa kita lihat dalam beberapa aktivitas yang di media sosial yang mereka lakukan. Jadi tidak ada sanksi untuk masyarakat tidak. Ya Pak? Terkait koordinasi ke instansi-instansi lain. Itu banyak, hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya kalau saya kebetulan di gugus itu saya kadang-kadang nggak bisa. Ya luar biasa. Ada ya banyak macam-macam. Mulai dari mengeluh, mulai dari kemudian memberi spirit. Ada yang marah-marah. Semua harus kita hadapi. Tapi kami salut dengan masyarakat di Kotim. Mereka appreciate dengan kerja gugus dan terima kasih selama ini karena masyarakat sudah banyak membantu gugus dalam rangka kita menanggulangi bencana ini. Jadi koordinasinya dalam bentuk apa, Pak? Bisa rapat, bisa diskusi hebat. Yang penting jangan lempar kursi aja lah. Ya, semua orang punya pikiran ya kan. Iya. Rambut boleh sama hitam tapi pikiran berbeda-beda. Tetapi kami salut juga dengan beberapa komunitas yang sebenarnya dia pengen banyak, tapi banyak berkiprah gitu. Ya mereka lapor, Pak, kami pengen punya kiprah. Oh silahkan. Bagi kami itu tidak ada yang melarang. Nah termasuk kemudian ada juga, Pak kenapa keluarga kami misalnya kok begini penanganannya, kita jelaskan.
mungkin pemahamannya berbeda-beda karena informasi yang bertebaran di luar ini macam-macam. Ada yang memang disetting memang untuk melakukan perlawanan, ada yang disetting memang untuk menerima. Itu Mbak. Iya. Terkait PSBB nih Pak, di Kodim sendiri tidak menerapkan kan? Itu kenapa? Itu tadi salah satu. Kalau sudah PSBB berat dari sisi ekonomi. Bahkan apa yang kita lakukan di awal COVID, kita sudah masuk PSBB. Pada saat bulan puasa kami monitoring selama 30 hari itu, hampir 21 hari itu masyarakat nggak pernah keluar. Terakhir saja, mungkin karena mau dekat Lebaran, perlu baju buat anak, pengen makan kue khas Kodim, lalu itu agak kurang terkendali kami monitor. Tapi PSBB itu perlu biaya yang cukup besar juga. Jadi kalau kemudian biaya yang cukup besar itu kemudian terbuang hanya untuk kemudian masyarakat tidak menjadi disiplin kan juga berat bagi kami. Jadi alangkah baiknya kami deketin langsung aja. Ya tentunya dengan penguatan personil operasi gugus ya. Tadi disebutkan bahwa PSBB diperlukan biaya yang cukup besar. Itu biaya untuk apa aja sih? Itu biaya personilnya lumayan besar. Karena dia harus bekerja 1 kali 24 jam. Ditempatkan di satu titik, menunggu orang lewat, menunggu ngasih tahu satu-satu. Itu sebagai salah satu contoh saja. Iya. Masyarakat bisa ditahan, jalan-jalan. Ditahan di jalan ini, dia cari jalan lain. Muter. Itu juga mengakibatkan tidak efektif. Tetapi Pak Bupati melakukan pertimbangan cukup matang sudah. Jadi segala situasinya memang kita hitung secara matang. Mudah-mudahan tanpa PSBB pun kita bisa melampaui. Sebenarnya anggota dari gugus tugas ini berapa sih Pak? Kalau operasi lapangannya itu kurang lebih sekitar 50-an orang. 50 orang. 50 itu aparat TNI, Polri, ada Satpol PP, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Perhubungan, ada Palang Merah Indonesia, ada dari Penanggulangan Bencana, ada dari Kominfo, banyak yang lain ya, termasuk teman-teman yang sukarelawan. Nah itu yang berada di operasi. Tapi kalau yang berada di office-nya sebagai backbone untuk pengambilan keputusan juga sama jumlahnya. Jumlah yang sama itu karena penugasan saja. Jadi penugasan dia setiap hari mengelola administrasi, mengolah informasi menjadi sebuah keputusan. Itu juga bagian dari pekerjaan gugus. Nah, untuk sistem pengadaan rapid test sendiri di Kabupaten Kota Waringin Timur ini seperti apa, Pak? Rapid test sejak awal kita, COVID ini kan learning by doing ya. Jadi tidak ada satupun mazhab yang menyatakan harus ini dulu, harus ini kemudian, tidak ada. Tetapi kami di gugus Pak Bupati melihatnya yang akan datang, ya, kondisi sekarang sebenarnya kita tarik sudah ke belakang dulu. Sebagai contoh, rapid test itu adalah satu komponen yang pertama kali kita belanjakan. Kenapa? Karena itu bagian dari kita mencoba melokalisir. Dan itu berhasil kita melokalisir. Nah, lalu belanjanya karena sistemnya sudah diatur oleh pemerintah pusat, ya lebih mudah dengan menggunakan belanja tidak terduga, di mana itu kita pertanggungjawabkan real time. Real time begini. Pembiayaan yang ada di gugus itu sebelum dibayar, dia harus direview oleh pengawas internal, inspektorat. Jadi sebelum dibayar diperiksa dulu nih benar nggak? Iya, baru boleh dibayar. Kalau nggak boleh dibayar. Itu salah satu contoh rapid test. Dan rapid test itu cukup manjur pada saat itu. Dan sekarang kita bersyukur ya, karena rapid test walaupun di nasional atau di daerah banyak terjadi polemik dengan harga yang murah minimal 150. Palang Merah Indonesia, Pak Yuhendri pernah kita coba tarik. Kemudian dengan metode ECLIA, rapid test itu bisa dipublish dengan 125, sangat membantu masyarakat. Dan dalam perjalanannya masyarakat banyak memang mempergunakan untuk keperluan-keperluan
mereka dalam bekerja. Ya, perjalanan dinas. Ya, gitu. ya. Dan bahkan para masyarakat dari penduduk Jawa yang kemudian pengen pulang dulu Lebaran Idul Fitri nggak bisa pulang, Nggak bisa sekarang pulang. mereka sudah bisa banyak pulang. Walaupun dari sekian banyak di rapid ada juga yang reaktif. Bahkan kemarin ada satu yang sudah positif. Sekarang sedang proses treatment di klinik Islamic Center. Terkait anggaran nih Pak, saya menyinggung sedikit aja. Hmm. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini sekitar berapa? Kita disediakan hampir 60 miliar. Disediakan. Tapi tidak habis. Tidak habis. Tidak habis. Telah habis berapa? Saya Sampai nggak begitu sekarang? hafal ya. Paling tidak sampai 50%. Mas. Itu alokasinya untuk apa saja Pak? Untuk rapid test, untuk operasional. Kita perbaikan klinik ya. Jadi klinik itu dulu adalah opsi kedua setelah rapid. Kita perlu persiapan apa lagi? Kita segera membangun klinik backup, rumah sakit, ruang isolasi. Karena penduduk kita adalah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah, 446 ribu orang. Nah di situ kita bukan pengen punya pasien banyak ya, tetapi kami khawatir kalau terjadi ledakan jumlah yang positif. Lalu kebetulan daerah gedung itu tidak berfungsi optimal, lalu kita perbaiki. Memang banyak perbaikannya dalam arti melengkapi sarana. Misalnya ruangan itu tidak punya AC, kita lengkapi dengan AC. Kemudian ruang-ruang perawat yang untuk dokter segala kita siapkan. Jaringan internet kita siapkan. Jaringan listrik pun kita siapkan baru. Jadi banyak uang itu terpakai untuk keperluan sarana prasarana dan operasi lapangan. Oh, berarti sekitar dana yang 50% itu terpakai banyak oleh pembangunan klinik. Klinik tidak, makan minum. Makan minumnya pasien. Rata-rata kan 28 hari, ada yang 12 hari, tergantung. Oke, sampai sekarang berapa jumlah pasien yang terkena COVID, Pak? Kumulatif 63. 63 itu di klinik dan di rumah sakit. Tapi ada yang sudah banyak yang sembuh gitu. Ada 34 orang yang sembuh dari sekitar. Memang ada juga yang meninggal 4 orang, tetapi meninggal 4 orang ini memang karena ada penyakit penyerta. Ya, selebihnya kita sedih sebenarnya. Kami tidak bisa menyelamatkan yang 4 orang ini. Tetapi dari dalam historisnya memang dia ada penyakit penyerta. Tadi disebutkan ada 63 orang. Apakah ada pro kontra dari data tersebut, Pak? Maksudnya? Ada yang tidak percaya 63 orang. Ya kalau percaya dan tidak percaya, data realnya begitu. Kami tidak ada menutup. Karena data itu, semua database-nya tersimpan dengan baik. By name, by address, nomor induk kependudukan. Kenapa begitu? Karena data mereka itu termasuk di dalam database administrasi kependudukan. Jadi ketika contoh ini ya, dia positif. Nah, positifnya dia ini kita langsung tracking keluarga. Kami koordinasi dengan Dukcapil, kami cari datanya. Kemudian tim surveillance akan berangkat berdasarkan database ini. Tentunya ditambah dengan wawancara sebelumnya. Nah, ketika itu terjadi, kami tidak akan tutupin. Misalnya dari 1 orang positif menjadi 10 orang yang ODP, ya 10 orang itu kita masukkan dalam database kita. Dan kita pantau selama 14 hari. Dan setiap periode tertentu, puskesmas tempat itu melakukan pemantauan. Jadi tidak ada yang, ya mudah-mudahan, kalaupun ada yang lepas, pasti ada lah. Di seluruh Indonesia pasti ada yang lepas pantau. Tetapi, lepas pantau maksud saya tidak terpantau, tidak dapat orangnya melarikan diri, pergi, dan segala macam, itu bisa terjadi. Karena orang rata-rata takut untuk melakukan tes. Ya, rapid itu harusnya bisa menjadi pahlawan dong ya. Iya, harusnya. Saya aja sampai sekarang sudah 4 kali saya tes. Karena saya orang yang paling berisiko juga di dalam gugus. Karena ketika berbicara dengan banyak orang, saya reaktif. Semua kena ini. Sekarang di gedung ini bisa jadi kena semua gitu. Kan ya harus jadi suspek semua sudah. Bisa probable. Ini orang ini bisa kena juga gitu. Tapi kita berharap semua ke depan bisa menjadi sehat. Semua kembali. Amin. Oke, kemudian prosedur tracing yang telah dilakukan oleh gugus tugas ini seperti apa? Kita ada yang berjadwal, ada yang
sporadis ya. Jadi kalau kita berjadwal itu seperti contoh di pasar, beberapa pasar di Kaltim dan kecamatan besar kita lakukan penjadwalan dengan target antara 200 rata-rata sampai yang paling besar itu ada sekitar 250 sekali rapid. Kenapa harus segitu angkanya? Karena dalam satu proses itu kita tidak bisa banyak. Kasian yang mengambil darah. Oh iya. Itu juga harus waktu ya. Itu ada jadwal. Kira-kira jadwalnya kapan aja? Kami jadwalnya tidak melihat. Kami melihat kondisi existing masyarakat. Ketika kami curigai, kami akan lakukan tracking. Jadi berdasarkan data yang tersaji sebelumnya, kemudian ini terus nih, continue kita. Ya kemarin anak sekolah kita bantu untuk rapid. Sebenarnya sembari itu kita juga akan memotret sebenarnya santri yang bepergian ke Pulau Jawa atau santri yang berpulang ke Banjarmasin. Itu seberapa persen sih dia akan menjadi penularan. Kita tidak ingin masyarakat kita pergi ke pondok pesantren, belajar, kemudian dia di sana menjadi reaktif atau kemudian menjadi positif. Kasihan kan? Karena orang tuanya pasti akan gelisah. Karena yang berangkat tuh berumur paling 12-13 tahun. Lulus SD, masuk pondok pesantren. Yang kuliah pun juga kami lakukan itu yang di Pulau Jawa. Bahkan database-nya itu kurang lebih sekitar 1000-an lebih di Kaltim. Luar banyak sekali. Banyak. Saya nggak menyangka bahwa ternyata anak muda di Kaltim ini banyak yang belajar menjadi pondok pesantren, ada yang mahasiswa, ada yang kuliah, ada yang kuliah sekolah. Itu rata-rata kalau di database kami kurang lebih sekitar 1000-an lebih itu. Banyak sekali. Banyak. Untuk pondok pesantren sendiri nih Pak, itu berarti gugus tugas juga mengawasi karena asrama. Ya, berasrama tentunya kita berharap pengasuh ya yang melakukan itu. Tetapi kita memberikan persyaratan berminta kepada mereka untuk supaya tidak terjadi penularan. Kita ingin siswa yang masuk di asrama itu dalam kondisi clear sudah. Kalaupun terjadi penularan ya itu memang kehendaknya ya. Tapi kita paling tidak sudah berikhtiar. Okay. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pro kontra pembukaan sekolah? Tunggu sebentar Pak. Jawabnya setelah yang satu ini. Rafa Jaya Phone Mart menjual berbagai handphone dan aksesoris handphone yang kamu perlukan. Rafa Jaya Phone Mart menjual berbagai macam merek handphone seperti iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, dan berbagai Android keren lainnya. Rafa Jaya Phone Mart memberikan fasilitas kredit dan tukar tambah. Kredit dengan proses cepat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Untuk setiap pembelian HP di toko Rafa, dapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Kamu bisa bawa pulang handphone baru dari Rafa Jaya Phone Mart. Rafa Jaya Phone Mart, Jalan Insinyur Haji Juanda, samping Jihan Motor Sampit. Kunjungi juga cabang Rafa Jaya Phone Mart, Sampit Baru Seluler, dan iPhone Store Sampit, Jalan Rahadi Usman, samping toko Subur Baru. Bagi kamu pecinta iPhone, segera datang ke iPhone Store Sampit, menjual berbagai iPhone resmi garansi iBox Indonesia dan garansi internasional. Dapatkan iPhone harga termurah di kota Sampit. Semua hanya di Rafa Jaya Phone Mart. Kini kamu nggak perlu ribet lagi buat ngajuin dokumen. Segala pengajuan dokumen yang awalnya ribet sekarang jadi simple banget. Dengan adanya aplikasi Mentaya, kamu dapat ngajuin dokumen tanpa datang langsung ke kantor loh. Kamu tinggal buka di www.bcsampit.com. Lalu klik register untuk mendaftar. Isikan data-data terkait perusahaan kamu. Kemudian klik register dan kamu akan mendapatkan akun di bcsampit.com. Sekarang, kamu sudah dapat memilih layanan yang kamu inginkan. Sesimpel itu loh. Kamu butuh layanan apa? Rilis manifest, izin bongkar, izin muat, izin timbun, jaminan, perbaikan BC40, perbaikan BC41, dan layanan lainnya. Semua ada di aplikasi Mentaya. Kamu tinggal klik tombol layanan yang kamu inginkan, isi data-data yang diminta, upload dokumen pelengkapnya, dan submit. Kan? Segala pengajuan yang awalnya ribet sekarang jadi simple banget. Aplikasi spesial untuk kamu yang spesial. Segera daftarkan dan gunakan aplikasinya.
aplikasi Mentaya ini tanpa biaya. Oke, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Terkait pro kontra sekolah belum dibuka, itu rekomendasi dari gugus tugas atau kebijakan dari mana Pak? Kalau perintah Pak Presiden jelas, sekolah adalah keran terakhir dibuka dalam masa pandemi ini. Kenapa demikian? Saya kalau boleh ikut pikiran Pak Presiden, beliau sayang banget dengan situasi, dengan masyarakat, anak sekolah. Yeah. Karena mereka adalah penerus bangsa yang harus kita jaga betul. Kemudian di sisi lain, sekolah masih bisa dilakukan dengan metode lain. Tidak harus tatap muka. Tapi memang energinya berbeda memang. Tetapi itu tidak kemudian menurunkan semangat baik penyelenggara maupun anak didik. Banyak cerita yang lucu-lucu memang pada saat awal start itu sekolah. Ya macam-macam, dari mulai orang tua yang tidak mumpuni di bidang teknologi informasi begitu berupaya agar anaknya bisa sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kotif jangan lemah, jangan kemudian merasa itu sebagai hambatan, tapi itu jadi sebagai batu loncatan agar kita bisa menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Karena situasi ini memberi pelajaran kepada kita nanti pada suatu saat. Proses belajar mengajar itu akan terus modelnya seperti ini. Jadi belajar itu tidak mesti harus dengan bertatap muka, tapi juga belajar dari dunia lain. Itu juga menjadi bagian kita berinteraksi dengan teknologi informasi. Sekarang kan sudah banyak tuh, bagaimana kita bisa rekreasi dengan virtual. Bisa saja terjadi. Kita ingin menikmati daerah lain, bisa kita dapatkan. Bisa mendapatkan tambahan praktis, ilmu praktis di YouTube, di Instagram, di Pinterest, dan segala macam media sosial. Banyak terbuka sekarang. Dan justru itu menjadi tantangan terbaru ya bagi masyarakat. Karena apa yang disampaikan di YouTube itu bisa dibuat contoh. Banyak yang kemudian membuat kreativitas orang. Seperti contoh orang membangun sebuah industri kolam ikan. Kolam ikan yang tadinya cuma kecil coba-coba sekarang bisa menjadi lebih besar. Kemudian hanya dengan melihat di YouTube saja. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak berpendidikan dengan melihat YouTube kemudian dia punya energi yang luar biasa, kemudian dia bisa membangun usaha baru. Itu juga hikmah-hikmah yang ada di balik pandemi ini. Jadi jangan patah semangat, jangan kemudian berserah diri pada situasi, tapi bangkitkan semangat ini, kemudian memberikan juga semangat pada generasi muda. Jadi jangan kemudian kita yang berada di atas, kita justru melemahkan. Jadi pro dan kontra itu bagian dari dinamisasi saja. Tapi lebih baik sebenarnya ini kesempatan kita untuk melakukan adaptasi baru. Lakukan, jangan patah semangat. Dan kira-kira kapan sekolah akan dibuka? Sekolah dibuka kan sekarang sudah dibuka di sekolahnya. Iya. Sekolah. Tinggal kreatifnya ya. Kalau bertatap muka, ya kita berharap setelah mungkin Pak Presiden menyatakan secara declare bahwa vaksin mungkin sudah bisa uji cobanya sudah bisa dinyatakan diterima, itu mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan baru dalam membuka keran sekolah. Dan menurut Bapak, COVID-19 ini sampai kapan sih Pak? Sampai vaksin dapat. Sampai vaksin. Iya, itu kuncinya kayaknya. Ya, karena obatnya cuma itu. Vaksin. Iya, vaksin. Jadi daya imun, daya tahan kita. Sama dulu 1917 ketika penyakit flu influenza itu kemudian 3 tahun berproses, kemudian dapatlah obatnya. Ya seperti penyakit flu biasa kan. Ya kalau flu minum obat yang sesuai dengan peruntukannya sembuh gitu. Ya insya Allah nanti begitu juga. Oh ini ada obatnya sudah. Atau divaksin seperti campak. Divaksinkan ke badan kemudian dia muncul daya imun pertahanan. Iya. Untuk terobosan inovasi yang dilakukan oleh gugus tugas sendiri itu apa saja Pak? Apakah hanya datang untuk memberikan penyuluhan, memberikan masker kepada masyarakat atau seperti apa? Banyak hal ya. Kita mulai dari organisasi itu bagaimana dikelola dengan mudah.
beroperasi dengan cepat. Itu kita menyediakan banyak saluran komunikasi. Ya kalau sekarang orang lebih banyak ke WhatsApp group, messenger. Tetapi kegiatan-kegiatan yang banyak memberi warna itu pertemuan-pertemuan virtual. Yang dulu bagi orang kalau pertemuan virtual itu persiapannya bisa seminggu sebelumnya. Kalau sekarang pertemuan virtual 15 menit atau 10 menit sebelumnya kita virtual melakukan pertemuan, is okay. Jadi tidak ada lagi waktu yang lama. Kemudian pola komunikasi antara gugus pokok posko induk dengan para operasi di lapangan, kita menggunakan frekuensi radio. Itu juga bagian dari teknologi mendeliver informasi kepada teman-teman yang beroperasi di lapangan, atau di lapangan ada situasi tertentu yang harus dilaporkan ke gugus, dia tidak perlu menggunakan alat handphone, dia cukup menggunakan handy transceiver, kemudian dia kirim message itu ke gugus, kemudian gugus menggodok, lakukan langkah. Banyak kejadian. Teknologi informasi ya komputer, laptop dan segala macam jadi makanan sehari-hari, jadi tidak ada lagi yang harus dikesampingkan. Tapi itu adalah tools, alat ya. Semua bermuara kepada orangnya. Ketika tools kemudian tidak dipergunakan, biar secanggih apapun, ya tidak ada gunanya. Termasuk mungkin dalam proses pembiayaan. Dulu kita transfer SMS banking, internet banking menjadi bagian yang tidak tersentuh. Iya. Sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin sekarang belanja online menjadi biasa sekarang sudah. Nah. Iya, mungkin netizen terutama banyak high netizennya ini juga banyak menggunakan itu, belanja jilbab lah apalah. Nah proses-proses ini harusnya kita bisa adapting di daerah. UMKM yang ada di daerah harusnya di-generate agar dia punya kemampuan yang sama bagi penyedia-penyedia belanja online. Jadi hasil-hasil produk lokal wisdom yang ada di lokal bisa menasional. Harusnya begitu sih. Karena di era digital ya. Harus, tidak bisa lagi dipungkiri. Orang pengennya duduk di rumah, datang barengnya. Iya. Bahkan kadang-kadang beli nasi pecel 1 bungkus saja pengennya diantar. Iya. Langsung buka handphone. Sudah dapat nasi pecelnya. Iya, itu bisa terjadi. Bahkan di emak-emak ini luar biasa kalau belanja itu. Iya. Iya. Dengan media online ini sudah hal yang biasa bagi. Ya. Untuk keresahan yang dirasakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 ini apa? Resahnya yang nggak dapat vaksinnya ini. Kami sebenarnya spirit kami tetap ya. Dan mudah-mudahan semangat kami juga tetap. Jadi tidak ada yang kendor sedikit pun. Kalaupun resah, ya kadang-kadang situasinya karena learning by doing setiap hari pasti ada macam-macam masalah. Jadi tidak mesti masalah A selesai, nanti besok ada lagi muncul masalah yang berbeda. Nah, kekhawatiran kita itu biasanya pada decision making, mengambil keputusan yang tepat. Semua orang yang berada di dalam lingkup COVID ini bisa terfasilitasi. Ya kalau bicara kepuasan, tidak semua orang puas. Tetapi paling tidak minimal, inilah penyelesaian kita pada saat ini. Mudah-mudahan selesainya ini cepat gitu ya. Kalau selesainya cepat, tentunya kekhawatiran, keresahan itu menjadi hilang dan kemudian menjadi sebuah kesenangan tersendiri, kepuasan tersendiri bahwa kita bisa melampaui masa pandemi COVID yang berbulan-bulan. Berarti masih semangat ya ini? Harus tetap semangat. Tapi ada berita ini, Pak. Pak Joko Widodo akan membubarkan gugus tugas. Tanggapan Bapak seperti apa? Bukan dibubarkan sebenarnya. Bagaimana? Jadi dia di breakdown, jadi diturunkan posisinya menjadi satuan tugas. Dia menjadi satuan tugas, lalu di sayap sebelahnya ada pemulihan ekonomi. Jadi ini sudah dikolaborasi. Kalau dulu ekonomi ini berdiri sendiri, gugus tugas ini dengan kekuatan besarnya bertahan. Sementara kita harus bangkit ekonomi. Makanya Pak Presiden menyeimbangkan ini. Menyeimbangkan ini dengan panji-panjinya tetap protokol kesehatan. Lalu di atasnya ini untuk menjembatani muncullah komite. Jadi komite di nasional kan ada Menteri BUMN sebagai pelaksana harian. Mungkin di daerah itu juga nanti akan terjadi yang sama. Jadi bagaimana menjembatani satuan tugas
COVID, dan dalam tanda petik treatment dan pencegahan. Di satu sisinya satuan tugas ekonomi, pemulihan ekonomi, supaya seimbang. Jadi jalannya beriringan, tidak boleh satu lebih cepat, satu lebih lambat. So, karena dua-duanya ini saling berpengaruh dan sangat besar terhadap kondisi ekonomi kita. Apakah ada pro kontra terkait itu? Ada baiknya sekarang. Jadi dengan terbukanya itu memang pasti ada ya, pasti ada. Tetapi kita harus melihat Indonesia secara utuh, secara makro. Jadi bukan Indonesia secara Kotim saja, bukan. Kotim adalah bagian dari Indonesia. Di Kotim ini berpengaruh besar pada pertumbuhan Kalimantan Tengah. Nah, ketika ini terpuruk, maka Kalimantan Tengah terpuruk, Kalimantan Tengah terpuruk, Indonesia juga ikut. Jadi kami berharap ini bisa cepat kita eksekusi. Mudah-mudahan Erick Thohir kan sempat bicara mungkin waktu kurang lebih sekitar 2 minggu ke depan. Planningnya sudah siap semua, mereka akan publish, mereka lapor Pak Presiden, kemudian di daerah juga ikut bergerak. Berarti di daerah sudah ada musyawarah tersendiri atau? Kalau itu kami sudah siap, pasti sudah akan siap. arahnya ke sini. Tetapi tentu perintahnya pasti gini, akan menyesuaikan daerah masing-masing, zona merahnya mana. Nah, ini pentingnya masyarakat Kotim. Kalau masyarakat Kotim ikut bersama-sama menangani COVID dengan bijaksana, tentunya kita bisa mengikuti pemulihan ekonomi juga dengan baik gitu. Makanya kami berharap pemilik usaha apapun itu bijaksana dengan kondisi COVID. Jangan kemudian ini aku harus jatahnya sekarang adalah ekonomi yang naik, bukan. Ekonomi boleh bangkit, tapi kesehatannya juga harus diperhitungkan. Jadi jangan ceroboh, jangan sembrono, karena duanya saling berpengaruh. Jadi akan bekerja lebih keras lagi. Bekerja secara paralel, secara fast track, secara serempak. Jadi tidak boleh bekerja parsial. Menghadapi new normal, apa peran dari gugus tugas ini, Pak? New normal itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya kita lebih kepada kebiasaan baru. Ya. Yang tadinya kita kalau habis beraktivitas jarang cuci tangan. Sekarang kalau kebiasaan baru, ya habis setiap beraktivitas cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu salah satu contoh. Kita keluar rumah, pakailah masker, pakai masker. Kalau bisa masker tuh di mobil ada di sepeda motor juga standby. Kemudian mau pintu keluar rumah itu ditulisin besar-besar. Ingat sebelum keluar pakai masker. Kenapa? Iya. Karena kita orang Indonesia dan terutama manusia itu kata-katanya paling gampang ketika ditanya oleh penegak hukum apa? Lupa. Contoh banyak. Ini kenapa nggak pakai helm? Lupa, Pak. Lupa. Dan itu adalah harga mati biasanya. Kalau sudah lupa itu manusiawi dia. Iya. Tetapi kan jangan kemudian kealpaan itu kemudian menjadi masalah baru bagi dia dan masalah orang sekitar. Nah, harapan kami itu tadi. Jadi adaptasi baru. New normal adalah hidup baru tapi ada perubahan-perubahan di dalamnya. Menjaga jarak itu bukan kemudian tidak boleh berdekatan. Tetap komunikasi, tetap jalan. Tetap bisa menggunakan tidak ketemu, by phone, video call, boleh sekarang. Kan tidak mesti harus. Kemudian jaga jarak, aku nggak boleh ke rumahnya dong. Enggak lah. Selama protokol kesehatannya dipenuhi, enggak lah. Aku datang ke rumah ya, tapi aku udah pakai masker. Kalau perlu paling takut-takut banget, pakai face pakai masker, ya. Kemudian aku udah cuci tangan, kita nggak usah ini ya bahasa isyarat saja misalnya. Udah, bagian dari itu adalah bagian dari kita waspada, kita bagian dari kesadaran kita bahwa kesehatan itu mahal harganya. Di new normal ini apakah ada jam malam, Pak? Tidak perlu jam malam. Tetapi tadi itu bijaksana. Jangan kemudian nggak dikasih jam malam, terus tutupnya jam 3, jam 4 subuh. Terus ngapain? Waktunya terbuang, waktu produktifnya terbuang. Harusnya jam istirahat, tapi malah tidak tidur. Balapan liar, seperti kejadian kemarin. Kemudian tabrakan, menyusahkan orang. Iya. Sebelum saya tutup acara ini, Pak, ada yang mungkin disampaikan himbauan kepada masyarakat? Satu saja ini. Kami berharap masyarakat menghadapi COVID-19 ini bijaksana. Kemudian terapkanlah protokol kesehatan dengan kesadaran masing-masing. Ya.
saya rasa itu kemudian kita bisa melampaui masa pandemi COVID. Ya, terima kasih banyak Bapak telah hadir di Hitizen. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Untuk pemirsa Hitizen, hadapilah kondisi COVID-19 ini dengan bijaksana. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Banyak hal yang telah disampaikan, tapi karena waktu membatasi kita, maka sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dira pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.